Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih semangat semuanya? Kalau kita sudah masuk kelas ini, berarti kita kontrak belajarnya sampai jam 10. Berarti sampai jam 10 tidak boleh rame, cerita sendiri, ngobrol, gosip, ghosting, dan lain sebagainya. Ya, bisa dimengerti? Kita harus konsentrasi pada materi yang akan kita pelajari. Pada kali ini kita sudah sampai pada pembelajaran ke-4. Ya. Sudah dibuka semuanya pembelajaran 4 dan lihat layar LCD di depan. Sudah ya? Udin menonton pentas ketoprak. Gajah Mada, Sumpah Palapa membawa petaka. Ketoprak dipentaskan oleh murid sekolah dasar. Udin senang dengan tokoh utamanya yaitu Patih Gajah Mada. Mereka senang dengan peran Patih Gajah Mada. Keluarga Udin keturunan Jawa yang merasa bangga dengan keberagaman kesenian Jawa. Anak-anak sudah pernah lihat ketoprak? Ya, belum kon delok jajal nek video di YouTube tentang pentas ketoprak ya. Bentuklah kelompok terdiri atas 3 anak. Kemudian carilah cerita fiksi yang di dalamnya minimal 3 tokoh. Tulis nama dan sifat tokoh yang ada pada cerita yang telah dipilih. Peragakan peran dengan sifatnya yang sesuai dari cerita itu di depan kelompok lain. Sebagai contoh, kamu memeragakan Patih Gajah Mada dan 2 orang temanmu sebagai prajuritnya. Patih Gajah Mada mengajak 2 prajurit untuk melawan musuh. Dialog saat bermain peran sebagai berikut. Patih Gajah Mada. Prajurit, lawan musuh kita dengan semangat. Mari kita serang bersama-sama. Serbu! Patih Gajah Mada berdiri tegap di depan 2 prajurit, tangan kanan menuding ke arah musuh. 2 prajurit, semangat Patih, serbu! Coba ya, yang sebelah sana bangku nomor 1, 2 ini, jadi Patih Gajah Mada. Ini dan ini 2 prajurit. Pakai intonasi yang tepat kalau kita jadi Patih Gajah Mada kudu tegas. Coba diperagakan. Satu, 2, 3. Stop. Sini jawab. 1, 2, 3. Ya. Patih Gajah Mada, 2 prajurit berlari ya. Ayo mengamati.
Gambar di atas menunjukkan gambar cerita Cindelaras. Pernahkah kamu membaca cerita Cindelaras? Atau mungkin kamu melihat video drama Cindelaras? Coba kamu cari informasi tentang cerita Cindelaras. Kamu bisa baca buku atau bisa memutar video, kemudian tuliskan ringkasan mengenai cerita Cindelaras pada kotak di bawah ini. Ini tugas yang pertama. Cerita tentang Cindelaras. Kamu tulis. Tugasnya ini ya. Bisa mencari di buku, video, dan lain sebagainya. Tapi harus kalau melihat di internet harus ada pendampingan dari orang tua atau kakaknya ya. Bisa dimengerti? Setelah kamu mencari cerita tentang Cindelaras, kamu menjawab soal cerita di halaman selanjutnya. Ada 5 soal. Soal yang pertama, siapakah yang menjadi tokoh utama dalam cerita Cindelaras? Ya. 2, siapakah yang menjadi tokoh pembantu atau tokoh tambahan dalam cerita Cindelaras? 3, siapakah tokoh yang berperan antagonis dalam cerita Cindelaras? 4, mengapa tokoh dalam soal nomor 2 dikatakan berperan antagonis? Siapa lawan dari tokoh antagonis? Tulislah contoh tokoh yang berperan protagonis dalam cerita Cindelaras. Soalnya ditulis. Tentang pertanyaan-pertanyaan di halaman 153 itu ada persoalan apa enggak, anak-anak? Pertanyaan? Ada tidak? Tidak ada ya. Kita lanjut pada halaman selanjutnya. Kamu telah mampu menunjukkan tokoh utama dan tokoh pembantu atau tokoh tambahan dalam cerita Cindelaras. Masih ingatkah kamu dengan pengertian tokoh utama dan tokoh pembantu atau tokoh tambahan? Masih ingat ya? Kemudian tugasnya ayo menulis. Coba kamu ingat kembali pengertian tokoh. Kamu tulis tokoh adalah apa? Tokoh utama adalah apa? Tokoh pembantu ada atau tambahan itu apa? Ya, bisa dimengerti? Pada kolom itu sudah ditandai. Karakter atau sifat dalam sebuah cerita bermacam-macam. Dalam kehidupan sehari-hari pun karakteristik manusia juga beragam. Meskipun demikian, manusia harus saling menghormati dan menghargai satu sama lain. Selain itu, sebagai manusia harus saling membantu. Mengapa demikian? Kita hidup pasti memerlukan orang lain untuk memenuhi kebutuhan hidup. Bagaimana cara manusia memenuhi kebutuhan hidup? Untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, manusia melakukan kegiatan ekonomi. Coba amatilah lingkungan sekitarmu. Identifikasikan kegiatan ekonomi orang-orang di daerahmu. Apakah pekerjaan mereka
pekerjaan yang dimaksudkan yaitu mata pencarian sehari-hari yang hasilnya digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Mata pencarian penduduk dapat dilihat dari corak kehidupan. Maaf ya, mata pencarian penduduk dapat dilihat dari corak kehidupan penduduk setempat, yaitu corak kehidupan tradisional atau sederhana dan corak kehidupan modern atau kompleks. Mata pencarian penduduk yang memiliki corak sederhana sangat berhubungan dengan pemanfaatan lahan dan sumber daya alam. Contohnya pertanian, perkebunan, dan peternakan. Adapun mata pencarian penduduk yang memiliki corak modern biasanya lebih mendekati sektor jasa transportasi dan pariwisata. Bagaimanakah dengan penduduk di lingkungan tempat tinggalmu? Kalau di tempat lingkungan kita coraknya corak apa? Apa? Sederhana ya. Kan banyak petani-tani, para pekebun ya, itu. Tapi kita juga boleh menyempelekan petani pekebun. Petani pekebun itu jasanya juga banyak, dia menghasilkan nasi, buah-buahan ya. Itu. Dia itu sebenarnya misalnya mestinya orang yang kaya kan disimpan gak ngerti ya. Kemudian ayo mengamati. Kamu telah memahami berbagai jenis pekerjaan berdasarkan corak kehidupan penduduk setempat. Lakukan pengamatan terhadap kegiatan ekonomi penduduk di lingkungan sekitarmu. Apa saja jenis pekerjaan yang ditekuni penduduk di lingkungan tempat tinggalmu? Apakah semua penduduk di sekitarmu menekuni pekerjaan sesuai corak kehidupan sederhana atau sesuai corak kehidupan modern? Tuliskan kegiatan ekonomi penduduk di lingkungan sekitarmu sesuai hasil pengamatanmu. Buat kesimpulan sesuai dengan corak kehidupan kegiatan ekonomi penduduk di lingkungan sekitarmu. Tulis dalam kotak berikut. Berarti kamu melakukan pengamatan, kemudian menceritakan, membuat kesimpulan tentang corak kehidupan di kegiatan ekonomi penduduk di lingkungan sekitarmu. Ya, bisa dimengerti? Ayo membaca. Coba paragraf ke-1 dibaca Rafizki. Dibuka dulu. Nah, nomor 1, halaman selanjutnya, coba Zidan. Dua, Maria Helena.
Nomor 3, Ramdan. Yang keras. Coba maju ke depan, maju ke depan. Baca di depan sini. Oh, ada sana dibuka. Dibuka ini. Ya. Nomor 4, Muhammad Tripurnomo, maju. Dibuka, maju. Ya, 5 Rengga. Enam, Fajar. Bawahnya masih terusannya. Ya. Beri tepuk tangan buat teman-teman kamu yang sudah maju dan yang sudah membaca. Kenapa saya kemarin hari ini kok biar anak-anak itu percaya diri. Ditakoni gak ilmu kebatinan, ditakonis mau menang ya muga-muga aku dipilih. Muga-muga aku dipilih. Ya. Ya, jangan sampai begitu.
nanti akan mengendorkan rasa percaya diri kita. Paham semua? Kelas 4B bisa percaya diri? Ya, itu. Sekarang bawahnya tugasnya yang ayo menulis. Sudah kamu memupuk sikap toleransi dalam keragaman dengan masyarakat di lingkungan tempat tinggalmu? Apa kamu sudah memupuk sikap toleransi antar dalam keragaman di lingkunganmu sing beda agama, beda suku? Ya, itu. Apa bentuk tindakan memupuk sikap toleransi dalam keragaman masyarakat di lingkungan tempat tinggalmu? Coba kamu tuliskan tindakan-tindakanmu yang mencerminkan sikap toleransi dalam keragaman masyarakat di lingkungan tempat tinggalmu. Tuliskan dalam kotak berikut. Kotaknya nggak ada, berarti nggak kotak DW ya, itu tandai tugasnya. Ayo menulis. Kemudian apa yang sudah kamu pelajari pada hari ini, serta bagaimana perasaanmu. Tuh. Hasil renungannya. Kemudian untuk yang terakhir, kerjasama dengan orang tua. Dalam kegiatan ekonomi, banyak jenis yang ditekuni masyarakat. Semua dilakukan dengan tujuan yang sama, yaitu memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Keragaman jenis pekerjaan dalam kegiatan ekonomi masyarakat tersebut sangat penting dalam pemenuhan kebutuhan manusia. Coba kamu diskusikan bersama orang tua hal yang akan terjadi jika semua masyarakat hanya menekuni satu jenis pekerjaan. Semua menekuni pekerjaan yang sama. Tulislah hasil diskusi pada kolom berikut. Itu. Sampai sini ada pertanyaan? Ada pertanyaan ya? Jika tidak ada, selamat mengerjakan. Ditulis soalnya ya, dikerjakan yang sungguh-sungguh.